harian sebagai petani, namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Nah, soleh-soleh buruh tani dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, biasanya seperti pegawai bank, konsultan, pengacara ataupun sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Beda menyebabkan keragaman jenis mata pencaharian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan. Kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Yang ketiga, apa perbedaan? Sedangkan petani di daerah dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis yang sesuai keahlian yang dimiliki. Contohnya seperti dokter, guru, penjahit, konsultan, dan pengacara. Tentang kegiatan ekonomi. Nah, berikut penjelasannya. Kegiatan ekonomi. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Mari kita baca. Perkembangan objek wisata ini mendukung perkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Silahkan 7. Yaitu suami, istri, dan penduduk desa. Moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut kepada pembaca. Yang ketiga, sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi. Cerita asal. Mari kita identifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita asal mula Bukit Catu. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya, suami dan istri. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Karena tokoh ini memiliki peran penting dalam cerita tersebut. Selain itu, kedua tokoh ini muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Siapakah tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Ya, tokoh tambahannya adalah penduduk desa. Mengapa penduduk desa itu disebut tokoh tambahan? Karena hanya muncul beberapa kali dan hanya sebagai pemanis cerita saja. Selanjutnya, coba kalian amati gambar berikut. Keragaman apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Terdapat keragaman usia, keragaman fisik, keragaman jenis kelamin. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu atau perseorangan. Perbedaan pada individu karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keragaman fisik, juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Nah, seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran olahraga yang berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti ya, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu?